Hai teman-teman, balik lagi di Maheswari Channel. Oke, di video kali ini aku mau membahas soal-soal yang berkaitan dengan masa nifas atau masa setelah ibu bersalin. Soal-soal ini yang biasanya langganan keluar pada saat tes CPNS ataupun UKOM. Dan untuk teman-teman yang mau gabung di grup Telegram bisa langsung klik link yang aku sertakan di bawah ya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih banyak, tanya jawab, ataupun sharing tentang materi-materi kebidanan yang terbaru. Oke, langsung aja kita bahas ke soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 23 tahun mengatakan bahwa 6 jam yang lalu melahirkan anak pertama secara normal dengan bayi berjenis kelamin perempuan dan berat badan lahir 2.800 gram. Saat ini klien mengeluh lelah, perut mulas, dan belum buang air kecil. Klien terlihat tidur karena lelah dan masih pasif. Hasil pemeriksaan menunjukkan TTV normal, lokea berisi darah segar dan sisa selaput ketuban. Pada kasus tersebut, adaptasi psikososial yang dialami oleh klien yang terlihat tidur karena lelah dan masih pasif disebut periode A. Taking in, B. Taking on, C. Letting go, D. Taking hold, E. Letting hold. Kita lihat data fokusnya. Di sini ibunya baru melahirkan 6 jam yang lalu dan ibunya terlihat tidur karena lelah dan masih pasif. Yang ditanyakan adalah adaptasi psikososial. Nah, adaptasi psikososial pada ibu nifas itu ada 3, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Kita bahas satu-satu ya. Untuk yang A, taking in, biasanya itu terjadi di 1-2 hari postpartum. Ibu umumnya pasif, mengulang-ulang menceritakan pengalaman melahirkan. Nah, untuk option A kita lihat dari waktunya sesuai ya teman-teman, karena ini ibunya baru 6 jam yang lalu melahirkan, jadi masih 1-2 hari postpartum, dan ibunya umumnya terlihat pasif. Di soal juga disebutkan ibunya terlihat pasif. Tapi kita lihat dulu untuk pilihan yang lain. Yang B, taking on. Taking on itu bukan termasuk dalam adaptasi psikososial, jadi bukan ya teman-teman. Kemudian yang C, letting go. Letting go ini biasanya sudah terjadi di mana ibunya itu sudah mulai menerima tanggung jawab seluruhnya sebagai orang tua. Nah, fase ini biasanya udah lebih dari 10 hari postpartum. Berarti kurang tepat yang C. Yang D, taking hold, biasanya terjadi di hari ketiga sampai 10 hari postpartum. Ibu mulai melakukan perawatan pada bayi. Untuk taking hold juga ini tidak sesuai karena di kasusnya itu adalah 6 jam yang lalu ibu melahirkan. Oke, kemudian yang E, letting hold. Letting hold juga bukan termasuk dalam adaptasi psikososial, jadi yang E bukan. Nah, berarti untuk nomor 1, jawaban yang tepatnya itu adalah yang A, taking in. Lanjut nomor 2, seorang ibu postpartum hari kedua mengalami perdarahan yang sebanyak kurang lebih 300 cc, laserasi jalan lahir pada mukosa dan kulit perineum. Hasil pemeriksaan secara umum dalam batas normal. Kategori jumlah perdarahan yang terjadi pada klien tergolong normal. TFU pada kasus tersebut adalah A. Tidak teraba, B. Setinggi pusat, C. 1 jari di atas pusat, D. 2 jari di bawah pusat, E. 1 jari di bawah pusat. Kita lihat data fokusnya, ibu postpartum hari kedua. Nah, di sini sudah saya tampilkan tabel involusi uterus. Untuk bayi lahir, TFU-nya setinggi pusat, plasenta lahir 2 jari di bawah pusat, 1 minggu pertengahan pusat simfisis, 2 minggu tidak teraba di atas simfisis, 6 minggu bertambah kecil, sesudah akhir 6 minggu sebesar normal. Nah, sekarang kita lihat untuk pilihannya, yang A, tidak teraba. Tidak teraba itu di 2 minggu setelah postpartum, sedangkan di soalnya itu baru 2 hari ibunya postpartum, berarti bukan. Yang B, setinggi pusat itu pada saat bayi lahir, berarti bukan juga. Yang C, 1 jari di atas pusat juga bukan. D, 2 jari di bawah pusat itu pada saat plasenta lahir. Nah, ini bisa kita simpan untuk yang D, karena dari plasenta lahir sampai kurang dari 1 minggu itu TFU-nya adalah 2 jari di bawah pusat. Oke, yang E 1 jari di bawah pusat. Kurang tepat juga. Jadi untuk nomor 2, jawaban yang tepat itu adalah yang D, 2 jari di bawah pusat. Lanjut nomor 3. Seorang perempuan berusia 21 tahun datang ke klinik. Klien mengeluh badannya demam sejak 2 hari yang lalu. Dari anamnesa didapatkan bahwa ibu melahirkan anak pertamanya sudah 1 minggu, tidak pernah abortus. Hasil pemeriksaan fisik berupa head to toe dalam batas normal. Tekanan darah 110/70 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, lokea normal. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Subinvolusi, B. Demam nifas, C. Demam resorpsi,
D. Perdarahan sekunder, E. Mastitis. Oke, kita lihat data fokusnya di sini, suhunya 39 derajat Celcius, ibunya demam ya. Kita bahas satu-satu. Untuk yang A, subinvolusi itu adalah proses pengembalian uterus yang terlambat. Di soal tidak ada clue yang mengarah kepada TFU yang tidak normal atau proses pengembalian uterus yang terlambat, jadi ini kurang tepat. Yang B, demam nifas, yaitu peningkatan suhu tubuh setelah persalinan namun masih tergolong normal. Oke, demam nifas di sini kita lihat suhunya ibunya 39, berarti iya bisa dikatakan demam. Dan hasil pemeriksaan yang lainnya juga masih dalam batas normal. Untuk yang B kita simpan dulu. Kemudian yang C, demam resorpsi. Demam resorpsi itu adalah peningkatan suhu tubuh antara 37,2 sampai 37,8 derajat Celcius setelah persalinan. Nah, di sini suhu ibunya 39, berarti untuk jawaban C bukan ya, teman-teman. Kemudian yang D, perdarahan sekunder. Perdarahan sekunder itu adalah perdarahan yang terjadi pada ibu postpartum lebih dari 24 jam. Nah, di sini ibunya memang sudah melahirkan 2 hari yang lalu, tetapi tidak ada hasil dari anamnesa itu yang mengarah bahwa ibunya mengalami perdarahan. Berarti yang D juga bukan. Yang E, mastitis, yaitu payudara bengkak kemerahan pada ibu nifas. Untuk yang E juga kurang tepat. Jadi nomor 3 ini jawaban yang tepatnya adalah yang B, demam nifas. Lanjut ke nomor 4. Seorang perempuan berusia 21 tahun P1A0 melahirkan 10 hari yang lalu di rumah sakit umum. Klien mengeluh rasa panas dingin disertai dengan kenaikan suhu, merasa lesu dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan ditemukan mamai kanan membesar, nyeri, kulit merah, membengkak sedikit, nyeri pada perabaan dan puting susu lecet. Pemeriksaan lain menunjukkan tekanan darah 100/70 mm hidrogirum, suhu 39 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, dan respirasi 20 kali per menit. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Metritis, B. Mastitis, C. Peritonitis, D. Engorgement, E. Abses payudara. Data fokusnya yaitu mamai kanan membesar, nyeri, kulit merah, membengkak sedikit, nyeri pada perabaan dan puting susu lecet. Oke, yang A kita lihat metritis adalah infeksi uterus setelah persalinan. Nah, di soal yang dibahas itu adalah masalah pada mamai atau payudaranya. Jadi yang A bukan. Yang B, mastitis, infeksi pada payudara yang menyebabkan payudara bengkak dan merah. Oke, di sini payudaranya memang bengkak, nyeri dan kemerahan. Kita simpan dulu untuk yang mastitis. Yang C, peritonitis, yaitu peradangan pada peritoneum. Ini peritoneum ya, teman-teman. Nah, kalau yang C ini berkaitan dengan organ perut, jadi kurang tepat. Yang D, engorgement, pembengkakan pada payudara saat menyusui. Jadi untuk engorgement ini dia hanya bengkak saja, tidak sampai merah untuk payudaranya. Jadi kurang tepat. Yang E, abses payudara, infeksi pada payudara yang menyebabkan payudara bengkak, kemerahan, dan terdapat nanah. Oke, kalau terdapat nanah, di soalnya tidak ada disebutkan ada nanah atau tidak. Jadi hanya disebutkan payudaranya itu merah, kemudian bengkak, dan nyeri. Jadi untuk pilihannya yang lebih tepat itu adalah yang B, mastitis. Nomor 5, seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan di BPM. Pemeriksaan fisik klien menunjukkan TTV normal. Bidan mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, memberikan konseling cara mencegah perdarahan karena atonia uteri, dan memberikan konseling awal pemberian ASI. Kunjungan yang dilakukan bidan pada kasus tersebut adalah A. Kunjungan pertama atau kunjungan 1, B. Kunjungan kedua, C. Kunjungan ketiga, D. Kunjungan keempat, E. Kunjungan ulang. Oke, kita lihat data fokusnya ya. Di sini bidan mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, memberikan konseling cara mencegah perdarahan karena atonia uteri, dan memberikan konseling awal pemberian ASI. Sekarang kita lihat di tabel asuhan selama kunjungan masa nifas. Untuk kunjungan pertama, 6-8 jam postpartum, asuhannya adalah mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. Nah, tepat yang teman-teman tadi ada dibahas tentang atonia uteri. Kita lihat lagi yang kedua, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. Nah, ini juga benar. Kemudian memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang cara mencegah perdarahan yang disebabkan atonia uteri, benar, dan pemberian ASI awal. Nah, untuk kunjungan pertama sesuai dengan data fokus di soal ini sesuai teman-teman. Berarti jawabannya itu yang tepat adalah A, kunjungan 1.
Nah, untuk tabel ini teman-teman bisa screenshot dan dihafalkan supaya teman-teman bisa tahu untuk kunjungan pertama, kunjungan kedua, sampai kunjungan keempat itu apa-apa saja asuhan yang kita berikan. Lanjut, nomor 6, seorang perempuan berusia 30 tahun melahirkan 4 hari yang lalu di rumah bersalin. Bidan melakukan kunjungan rumah ke rumah dan didapatkan hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/70 mm hidrogirum, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, nadi 80 kali per menit, ASI lancar dan bayi menyusu kuat, serta pengeluaran pervaginam darah bercampur lendir. Maksud dari pengeluaran pervaginam pada kasus tersebut adalah data fokusnya ibu melahirkan 4 hari yang lalu, pengeluaran pervaginam darah bercampur lendir. Ya, jadi lokeanya ini darah yang bercampur lendir. Kita bahas satu-satu. Untuk yang A, lokea alba, biasanya itu terjadi di 2-6 minggu postpartum dan berwarna putih. Di soal ibunya baru 4 hari, berarti bukan. Yang B, lokea rubra, 1-3 hari postpartum, cairan berwarna merah berisi darah segar. Untuk yang B juga bukan, karena di sini ibunya sudah 4 hari dan pengeluaran pervaginamnya itu udah bercampur lendir. Kalau rubra itu biasanya benar-benar masih darah yang darah segar itu ya teman-teman, yang baru melahirkan itu. Kemudian yang C, lokea serosa, 8-14 hari postpartum, berwarna kuning kecoklatan, yang C juga bukan. D, lokea purulenta, yaitu lokea mengeluarkan cairan seperti nanah berbau busuk. Nah, ini juga bukan. Yang E, lokea sanguinolenta, biasanya di 4-7 hari postpartum dan berwarna merah kecoklatan dan berlendir. Oke, yang E ini waktunya sesuai 4 hari. Kemudian pengeluaran pervaginamnya juga bercampur lendir. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang E, lokea sanguinolenta. Lanjut nomor 7. Seorang perempuan berusia 20 tahun melahirkan 2 minggu yang lalu di rumah bersalin. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 110/80 mm hidrogirum, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, nadi 80 kali per menit, kontraksi uterus baik, pengeluaran pervaginam darah bercampur lendir, serta pengeluaran ASI lancar dan berwarna putih. Tahapan ASI pada kasus tersebut adalah A. ASI, B. kolostrum, C. ASI matur, D. ASI transisi, E. IMD. Data fokusnya adalah ibunya melahirkan 2 minggu yang lalu, ASI-nya lancar dan berwarna putih. Tahapan ASI-nya yaitu yang A, kita lihat kalau A itu ASI, kurang tepat ya teman-teman, karena memang benar yang ditanyakan ini tentang ASI, tapi tahapannya. Berarti bukan. Yang B, kolostrum. Kolostrum itu biasanya keluar sampai hari keempat atau ketujuh, berwarna kekuningan. Nah, di sini ibunya udah 2 minggu postpartum dan ASI-nya berwarna putih, berarti kolostrum bukan. Kemudian ASI matur, keluar setelah hari ke-14, berwarna putih. ASI matur, ya, berarti di sini untuk ASI matur sesuai waktunya setelah 14 hari atau sekitar 2 minggu dan warnanya putih. Kita simpan dulu. Untuk yang D, ASI transisi, keluar hari ke-4 atau ke-7 sampai hari ke-10 atau hari ke-14, berwarna putih kekuningan. Untuk yang D bukan, karena di sini ASI-nya sudah berwarna putih. Nah, kemudian yang E, IMD juga bukan. Jadi sesuai dengan option A sampai E, yang paling tepat itu adalah yang C, ASI matur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di soal itu disebutkan ibunya itu melahirkan 2 minggu yang lalu. Kemudian ditambahkan ada hasil pengeluaran pervaginam darah bercampur lendir. Jadi jangan kejebak ya teman-teman, karena yang ditanyakan fokusnya adalah tahapan ASI. Ini hanya pengecoh saja. Oke, lanjut ke nomor 8. Seorang perempuan berusia 27 tahun telah melahirkan 1 minggu yang lalu di BPM. Bidan memastikan involusi uterus dan mengevaluasi tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan abnormal, serta pemeriksaan fisik TTV normal. Kunjungan yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut adalah A. Kunjungan 1, B. Kunjungan 2, C. Kunjungan 3, D. Kunjungan 4, E. Kunjungan ulang. Nah, data fokusnya melahirkannya 1 minggu yang lalu dan bidannya memastikan involusi uterus, mengevaluasi tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan abnormal, serta pemeriksaan fisik. Oke, kita lihat itu masuk ke kunjungan keberapa. Untuk
6 hari postpartum ya, karena ibunya udah 1 minggu. Kita lihat yang 6 hari postpartum, memastikan involusi uterus sesuai, kemudian terus berkontraksi dengan baik, iya. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi dan perdarahan juga iya, betul. Nah, berarti soal nomor 8 ini jawabannya yang tepat itu adalah yang B, kunjungan kedua. Lanjut nomor 9, seorang perempuan berusia 30 tahun melahirkan 6 minggu yang lalu di rumah bersalin. Bidan melakukan kunjungan ke rumah untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 110/70 mm hidrogirum, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, nadi 80 kali per menit, ASI lancar dan bayi menyusu kuat, serta pengeluaran pervaginam berwarna putih bening. Pengeluaran pervaginam pada kasus tersebut adalah data fokusnya ibunya melahirkan 6 minggu yang lalu dan pengeluaran pervaginamnya sudah berwarna putih bening. Kita lihat yang A, Lochia alba. Lochia alba itu warnanya putih, sesuai ya teman-teman, tapi kita simpan dulu. Yang B, Lochia rubra itu warnanya merah, bukan. Yang C, Lochia sorosa berwarna kuning kecoklatan, itu juga bukan yang C ya. Kemudian yang D, Lochia purulenta, Lochia yang berbau dan keluar cairan seperti nanah, ini juga bukan. Yang E, Lochia sanguinolenta, berwarna merah kecoklatan. Nah, berarti udah jelas ya teman-teman, untuk nomor 9 jawaban yang tepat itu adalah yang A, Lochia alba. Nomor 10, seorang perempuan berusia 26 tahun melahirkan di BPM 1 minggu yang lalu. Bidan melakukan pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrogirum, suhu 36 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Klien mengatakan merasa khawatir atas ketidakmampuan dalam merawat bayinya. Adaptasi psikososial yang dialami klien pada kasus tersebut adalah A. Taking in, B. Letting in, C. Letting go, D. Taking hold, E. Letting hold. Data fokusnya, ibunya melahirkan di BPM 1 minggu yang lalu. Kemudian, klien mengatakan merasa khawatir atas ketidakmampuan dalam merawat bayinya. Nah, adaptasi psikososial tadi di awal sudah saya sebutkan ada 3, taking in, taking hold, letting go. Kita bahas lagi yang A, taking in, terjadi di 1-2 hari postpartum. Ibu umumnya pasif, mengulang-ulang menceritakan pengalaman melahirkan. Untuk yang A kurang tepat karena ibunya juga sudah melahirkan 1 minggu yang lalu. Kemudian yang B, letting in. Letting in ini bukan termasuk dalam adaptasi psikososial. Kemudian letting go, ibu sudah menerima tanggung jawab seluruhnya sebagai orang tua. Jadi biasanya di tahap letting go ini ibunya udah bisa merawat bayinya, sudah tidak terlalu sensitif lagi, sudah yakin dengan kemampuannya sebagai orang tua. Berarti untuk yang letting go kurang tepat. Yang D, taking hold, terjadi di 3-10 hari postpartum. Ibu mulai melakukan perawatan pada bayi, ibu sensitif khawatir tidak bisa merawat bayinya. Nah, berarti untuk jawaban yang tepatnya itu adalah yang D, taking hold, karena di waktunya juga sesuai 1 minggu. Dan pada fase ini biasanya seorang ibu nifas itu mulai ingin melakukan perawatan kepada bayi, tapi di situ juga mengalami kekhawatiran bahwa khawatir kalau tidak bisa merawat bayinya. Jadi ibunya ini lebih sensitif biasanya. Kemudian yang E, letting hold itu tidak termasuk dalam adaptasi psikososial. Nah, jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang D, taking hold. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal-soal tentang masa nifas. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahami penjelasannya. Terima kasih.